Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa la mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabat dimanapun berada, perkenalkanlah saya Mas Firmansyah akan membahas tentang marketing plan yang ada di PT Best. Dalam video ini kita akan bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama kita berbicara tentang konsep riba. Yang kedua kita berbicara nanti tentang company profile. Kemudian yang ketiga kita akan berbicara tentang produk-produknya. Yang keempat kita akan berbicara tentang bisnisnya atau marketing plan-nya. Baik, pada kesempatan ini yang pertama kita akan membahas tentang yang namanya konsep riba. Nah, apa yang dimaksud dengan riba? Riba secara bahasa itu adalah bertambah. Nah, tetapi kalau kita berbicara tentang istilah riba itu, ada yang dimaksud dengan riba da'i, ya. Riba da'i itu adalah riba yang menambahkan beban kepada orang yang berhutang. Misalnya ada sita, ada denda, ada apa istilahnya kalau misalnya sampai terjadi peminjam-meminjam itu ada bunga dan lain-lain, itu termasuk dengan riba da'i. Kemudian ada riba ba'i. Riba ba'i itu adalah konsepnya itu adalah apabila kita tukar menukar itu ada penambahan timbangan. Nah, itu kalau zaman dulu kan istilahnya ada barter. Nah, itu tidak diperbolehkan, itu masuk dalam kategori ke dalam riba. Nah, kita berbicara tentang riba, kita berbicara tentang Quran. Nah, kita tahu bahwa Quran itu menjadi salah satu rukun Islam. Nah, tentunya kalau kita rukun Islam berarti kita berbicara tentang Al-Quran itu berbicara tentang rukun iman. Nah, rukun iman artinya kita mesti percaya terhadap apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, salah satunya kita berbicara tentang riba dalam Quran surat Al-Baqarah 273 yang dijelaskan bahwa wa ahalal bai'a wa harrama riba. Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, sudah barang tentu kalau kita bicara tentang halalnya jual beli, maka kita sah-sah aja untuk jual beli. Tetapi kalau kita berbicara tentang haram riba, ini seperti halnya kalau kita berbicara tentang ribanya memakan daging babi. Nah, kalau kita berbicara tentang makan daging babi, itu sudah barang sesuatu yang diharamkan, walaupun itu makan sedikit. Sama seperti itu juga dosanya ataupun haramnya kita memakan riba, walaupun sedikit, walaupun sesuatu, tetap itu namanya haram. Kemudian ada juga Quran surat Al-Baqarah ayat 279 yang jelaskan bahwa pelaku riba itu akan ditantang sama Allah dan Rasulnya. Nah, kalau kita berbicara tentang menantang, siapa yang akan bisa menantang Allah dan Rasulnya? Nah, mungkin kalau kita berbicara saat ini, itu COVID yang jasad renik mikroba, itu aja orang sudah seluruh dunia itu sudah kalang kabut, bahkan sampai sekarang itu tidak bisa menaklukkan yang si jasad renik itu. Nah, apalagi kalau yang menantang itu adalah yang menciptakan mikroba itu. Nah, sudah barang tentu itu tidak akan menang. Nah, itu jangan sekali-kali bahwa kita itu menjadi penantang sama Allah, penantang Allah dan Rasulnya. Karena apabila sekali lagi kalau kita berbicara tentang pemakan riba, kita sudah tahu riba tapi tidak meninggalkannya, maka sekali lagi Allah dan Rasulnya akan menantangnya. Kemudian riba itu dalam hadis yang dijelaskan oleh hadis riwayat Al-Baihaqi itu menyatakan bahwa riba itu ada 73 tingkatan. 73 tingkatan, dan salah satu riba yang paling dasar itu dosanya adalah seperti berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Naudzubillah, ini tadi jangan sampai lah. Karena tentunya dosa sekecil apapun itu menjadi kita dimasukkan ke dalam neraka. Nah, oleh karena itu tentunya banyak sekali nas-nas dalam Al-Quran tentang salah satunya adalah riba itu harta riba akan dihancurkan sama Allah, dan Allah juga akan menyuburkan sedekah. Nah, kalau kita berbicara tentang riba, sekali lagi sudahlah, ayo kita sama-sama berhijrah untuk segera meninggalkan. Karena apa? Kenapa kita harus terus kita mendakwakan tentang anti riba? Kenapa? Karena banyak sekali orang yang melakukan riba di dalam suatu negara atau suatu wilayah. Nah, kita ya di lingkungan itu semua akan kena akibatnya. Jadi kita
bagaimana supaya kita mendakwahi orang mereka supaya terbebas dari hutang riba. Nah, tentunya banyak efek-efek dari kita apabila melakukan hal-hal yang riba. Yang pertama, apabila seseorang yang memiliki usaha tetapi usahanya tidak kunjung berhasil, malah kadangkala usahanya terus aja istilahnya terjadi kebangkrutan. Nah, atau yang kedua, kadangkala kalau kita berbicara secara keuntungan bagus, tetapi hutang kok ternyata makin lama makin banyak, sehingga sangat-sangat membingungkan. Selanjutnya, keluarga kadangkala secara finansial nggak masalah, tetapi kadangkala ada saja ya terjadi perselisihan ya dalam rumah tangga, mungkin pasangan tidak akur dan lain-lain, anak yang mungkin istilahnya susah diatur. Nah, kalau memang ternyata terjadi semacam itu, bahkan yang salah satu kalau kita berbicara tentang ciri orang yang mengalami riba atau memakan riba itu adanya musibah yang terus silih berganti, tidak henti-hentinya, terus saja ya, terus saja silih berganti musibah. Nah, kalau memang terjadi semacam itu, cek, siapa tahu itu ada dosa riba di dalamnya. Oleh karena itu tentunya secara pribadi saya mengajak kepada sahabat-sahabat semua, mari kita sama-sama berhijrah. Yuk kita bertobat ya, lepaskan semua akad riba. Insya Allah 100% Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan solusi dan rezeki yang cukup, yang tidak akan disangka-sangka. Dalam Quran surat Nuh ayat 10 sampai 12 dijelaskan bahwa maka apabila mereka sudah betul-betul ingin bertobat, ingin berhijrah, maka segera mohon ampun kepada Allah ya. Dan kalau kita sudah memohon ampun kepada Allah, maka Allah itu sangat maha pengampun. Allah itu maha pengampun. Dan sehingga kita akan diberikan rezeki yang jauh lebih bagus lagi, berupa hujan-hujan dan juga rezeki-rezeki serta anak-anak yang banyak, sehingga itu menjadi berkah buat kita semua. Janji Allah adalah sesuatu yang pasti. Nah, kalau kita mengimani bahwa segala sesuatu yang dalam Al-Quran itu benar, maka insya Allah itu akan menjadi kejadian kita. Itu bagaimana kita supaya terbebas dari riba. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana solusinya nanti di video selanjutnya. Terima kasih.